Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 8. Jangan terlalu mengkekang, dia pasti kecewa padamu, Tuan. Lihat, Non Elle tidak ada, ujar Jose. Sudah berangkat dengan supir mungkin, jawab Axel. Sudah, biarkan saja, cueknya. Axel tak mau ambil pusing, ia langsung masuk ke dalam mobil. Setidaknya jaga perasaan Nona El, pakai perasaan, Tuan. Tidak mudah menghadapi gadis di usianya. Jangan menasehatiku. Elle pasti tunduk padaku, ucapnya tanpa ragu. Jose hanya menghela napas sambil menggelengkan kepala, lalu menghidupkan mesin mobil dan segera berangkat. Kita mau kemana? Tanya Axel, saat melihat arah jalan yang bukan menuju kantor. Kita akan menemui seseorang, jawab Jose. Siapa? Axel memegang dagu seraya berpikir. Nanti juga tahu, jawab Jose santai. Axel masih terbayang hal yang semalam, betapa nikmat membuncah yang menyembur di muka Elle. Di luar saja sudah enak apalagi kalau di dalam, hasratnya membatin. Hingga sampailah mereka di sebuah gedung tinggi, Jose sudah berhasil membawa Lori dari jeratan Leo. Selamat datang, Tuan, sapa Lori. Axel mengerutkan kening karena bingung. Ia tak menyangka, kalau Jose akan secepat ini dengan tugasnya. Jose merasa iba pada pengantin itu, saat di malam bahagianya. Dan ini juga karena ulahnya. Diam-diam, Jose mengambil video saat Lori diseret pada malam itu. Mungkin malam yang sangat mengenaskan ketika melihatnya. Ditambah lagi, ia harus memikirkan cara, bagaimana merebut kembali resort milik tuannya. Lalu ia terpikir akan pengantin itu, dan disitulah kebetulan Jose melihat Lori sendirian di klub. Ia menghampirinya mengajaknya bicara, dan memperlihatkan sebuah tayangan video. Di mana Lori sedang tidak sadar, Lori mengemis sentuhan nikmat pada suaminya. Dan terjadilah, sampai mereka bertemu kembali di sini. Lori sudah setuju, akan membantu Axel merebut kembali perusahaannya. Ia juga geram pada suaminya, karena niat busuknya sudah tercium. Jose dan Lori sudah sepakat, mereka akan bekerja sama untuk menghancurkan Leo dengan secara perlahan. Bagaimana? Gerak cepat, kan? Jose membanggakan diri pada tuannya. Jangan memujiku, aku memang hebat, pujinya lagi. Axel memutar bola mata dengan jengah, ia cukup mengakui dalam hati. Bahwa anak buahnya memang sangat brilian. Kemarin menganjurkan Elle untuk ikut dalam soal ini, kata Axel, kenapa berubah pikiran? Karena aku tidak ingin Tuan kehilangan Nona El. Emang sudah siap, ditinggalkan sebelum menikahinya? Tanya Jose nyungir. Apa maksudmu bicara seperti itu? Terkadang, cinta memang tidak butuh pengakuan. Seperti yang Tuan alami sekarang, setelah kehilangan kita akan menyadari betapa berharganya dia untuk kita. Sok puitis, cari saja pasangan dulu. Jangan mengajariku soal cinta, di sini aku yang lebih berpengalaman, ujar Axel bangga. Sombong, tetap saja dikhianati, iya kan? Kenapa kalian jadi bertengkar? Selanjutnya apa rencana kita? Tanya Lori nyureng. Kamu tidak mencintai suamimu? Apa tidak akan menyesal setelah menghancurkannya? Tanya Axel meyakinkan. Cinta? Omong kosong. Berkat Jose aku jadi tahu siapa dia, bajingan tengik. Rutuk Lori murka. Baiklah jika itu memang sudah keputusanmu. Aku mau, resort yang ada di danau Memek kembali padaku, katanya resort itu sedang ada di puncak. Aku tidak rela, tempatku dijadikan tempat mesum berkeliaran laki-laki hidung belang, membuat tempat itu kotor. Resort itu bukti cintaku kepada Hana, jelas Axel geram. Wah, kesalahan Leo fatal juga ya? Sepertinya tak hanya resort itu yang harus kita ambil, kata Lori. Setauku, dia punya tempat lain yang lebih banyak menghasilkan uang. Perusahaan apa? Tanya Axel penasaran. Tempat PL, jawab Jose. Dia mengambil paksa seorang gadis untuk dijadikan PL setiap bulannya, lalu menjual para gadis itu pada bando tua. Kurang ajar. Axel geram dengan tingkah Leo. Maka dari itu,
jangan sampai dia tahu adanya Non-El. Aku takut Non-El malah menjadi korban, kata Jose. Apa dia akan setega itu pada putrinya? Tanya Axel liar. Putri? Leo sudah menikah sebelumnya? Lori terkejut, karena ia tidak tahu apa-apa soal kehidupan suaminya. Siapa El? Tanya Lori. El anaknya Leo? Dia sudah menikah? Dia membohongiku lagi. Lori memborong pertanyaan, ia semakin geram dan sangat marah kepada suaminya. Tidak, Leo memang belum menikah, kata Axel. Lupakan saja soal itu, kita fokus pada perusahaannya saja. Dalam hati, Axel belum siap jika Elle diketahui oleh Leo. Apalagi mendengar kabar tentang dia yang memiliki tempat pelacuran. Ia takut, Elle menjadi incaran para bandot dengan tawaran termahal. Demi uang, Leo pasti melakukan hal gila. Lori, kamu pantau gerak-gerik suamimu mulai saat ini. Dan sekarang aku harus ke kantor karena ada meeting, ujar Axel. Baiklah. Akan aku lakukan demi kembalinya perusahaan kita, jawab Lori. Elle nampak muram, ia sedang berada di kantin bersama Letta. Letta sedari tadi memperhatikan Elle, makanannya hanya diaduk-aduk saja. Kamu kenapa, El? Sepertinya tidak berselera sekali. Apa ada masalah? Tanya Letta penasaran. Dedi menyebalkan, dia tidak mengizinkanku pergi ke tempatmu. Aku tidak boleh kemana-mana, padahal aku ingin sekali bertemu dengan Oma Yasmin. Jawab Elle yang masih mengaduk-aduk makanannya. Dadimu posesif sekali, El? Letta memandang wajah Elle. Entahlah, Let. Kalau tidak dituruti dia marah, seperti Elle ragu untuk menceritakan tentangnya, lebih tepatnya dia malu karena kejadian malam tadi. Seperti apa? Letta jadi penasaran, apa jangan-jangan ada sesuatu di antara mereka? Itu sebabnya dedinya melarangnya. Pikir Letta kepo. Seperti apa? Jangan buatku penasaran. Dia sudah mengakui bahwa aku bukan anaknya, terus kita sudah... lebih malu saat membayangkannya. Jangan bilang kalau kalian sudah tidur bersama dan melakukan itu. Elle celingak-celinguk, karena takut ada yang mendengarnya terlebih pada Bella. Bisa jadi gosip seantero, jika gadis itu tahu tentangnya. Jadi benar kalian, Lagi-lagi ucapannya menggantung karena Elle langsung membekapnya. Tidak, kami tidak sampai melakukan itu, Let. Kami hanya saling menikmati saja. Elle jadi teringat masa indah itu. Rasanya geli-geli gimana gitu, Let. Tapi enak, jujur Elle mendesah. Emang enak kok, kamu aja baru tahu. Letta langsung membekap mulutnya sendiri, ia keceplosan. Enak? Kamu tahu rasanya? Wah, ini lebih mengejutkan. Jangan bilang kalau kamu sudah melakukannya. Dengan siapa? Ayo ngaku padaku. Desak Elle memberondong. Ujung-ujungnya, Letta jadi kepancing dengan percakapan mereka. Pasalnya, Letta gadis yang cukup pendiam. Bahkan Elle tak pernah melihatnya bersama seorang lelaki. Lalu dengan siapa gadis itu melakukannya? Ayo jawab, kamu ngelakuin itu dengan siapa? Kamu sudah tidak virgin ya? Letta tersenyum kikuk, karena merasa sudah menggali kuburnya sendiri. Mau tak mau ia pun akhirnya jujur. What? Kak Zuran? Dia? Kan kakakmu? Ini lebih parah dariku sih menurutku. Elle tak habis pikir dengan sahabatnya itu. Dia bukan kakakku, El. Ternyata dia kakak tiriku, jelas Letta memberitahu. Hidupmu penuh kejutan, Letta. Terus sekarang kalian menjalin hubungan? Tanya Elle lagi. Iya, hanya Oma Yasmin yang tahu tentang hubunganku dengan Kak Zuran. Aku juga baru tahu, kalau momiku bukan ibu kandungku. Dedi menikah saat umurku berusia 1 tahun. Awalnya aku kecewa karena merasa dibohongi, tapi di balik itu ada berkahnya. Aku kira, aku salah sudah mencintai kakakku sendiri, ternyata tidak. Aku tidak memiliki ikatan darah, jadi menurutku sah-sah saja. Jadi, perasaanku juga tidak salah pada Dedi. Akhir-akhir ini, aku lebih suka saat melihatnya. Lebih tampan, apalagi setelah semalam. Tapi aku kesel sama dia.
Dedi jahat, cetusnya kesal. Jahat kenapa? Tidak pernah mengatakan cinta, tapi dia ingin memilikiku. Egois kan? Dadimu sudah dewasa, Ele. Tidak butuh kata-kata cinta, yang penting perlakuannya menjanjikan. Sudah tua apa masih bisa romantis? Leta. Jangan bilang dediku tua, dia masih tampan. Elle tak terima jika dedinya dibilang kolot dan tidak romantis. Tapi memang benarkan dia sudah tua. Berapa jarak umur kalian? Hah? Lebih cocok ayah dan anak? Kamu serius mencintainya? Sepertinya begitu, Let. Obrolan terus berlanjut sampai pada akhirnya. Percakapan mereka berhenti karena bel sekolah sudah berbunyi. Di kediaman Leo. Pria itu tengah bercakap melalui telepon dengan anak buahnya. Tiba-tiba percakapan mereka terhenti karena Lori sudah kembali. Lori memeluk suaminya dengan penuh kepalsuan, terpaksa harus dilakukan demi berjalannya rencananya. Muak. Itulah yang dirasakan Lori saat ini, bibirnya tersenyum palsu. Leo menutup ponselnya, karena dirinya tidak ingin kalau istrinya tahu tentang percakapannya. Dari mana saja? Tanya Leo. Biasalah, kumpul bareng teman, jawab Lori bohong. Sepertinya kamu ada urusan, mau pergi kemana hari ini? Tanyanya. Ya, hari ini aku harus pergi ke Zumpango. Ada penyerangan sistem, aku harus segera ke sana untuk mengeceknya sendiri, jawab Leo. Aku ikut ya. Bosan di rumah terus, sekalian kita. Lori menyentuh bibir Leo dengan sentuhan yang mengartikan sesuatu. Apa kamu masih marah padaku soal kemarin? Kamu, kan tahu ada orang yang berniat jahat padaku, aku tidak mungkin mengkhianati pernikahan kita. Kamu tahu kalau aku sangat mencintaimu. Rasanya Lori ingin muntah saat mengucapkan kata-kata manis itu pada suaminya. Baiklah. Tapi jangan menggangguku jika sedang bekerja. Tamu mulai mengeluh karena fasilitas internet terganggu, ada kebocoran password sampai terjadi error di sana. Sudah ada beberapa orang yang mengecek, tapi belum ada titik terang. Aku harus segera ke sana, jelas Leo. Iya, aku janji tidak akan mengganggu. Di tempat lain. Tuan, Lori baru saja menghubungiku. Katanya Leo akan ke Zumpango sekarang juga, dan Lori akan mengambil beberapa berkas penting di sana. Aku rasa, nama kepemilikan resort itu masih atas nama Hana. Tidak bisa dipindah tangankan begitu saja, tanpa persetujuan yang jelas. Apalagi pemilik baru sudah meninggal, dan itu prosesnya dari tangan ke tangan. Nama pemilik pertama, kan Anda, Tuan, kata Jose. Itu mempermudah jalan kita, berarti kita harus menyusul, ujar Axel. Siapkan pesawat, kita harus lebih dulu sampai di sana. Baik, orang-orang kita sudah ada beberapa di sana. Leo ke sana juga karena mereka. Jose mengerahkan beberapa hacker untuk menjebol kenyaman para tamu resort. Bagus, kita harus gerak cepat. Jose langsung melakukan perintah tuannya. Sampai-sampai Axel lupa bahwa ada yang gelisah karena sikapnya hari ini. Elle tidak jadi ke rumah Leta, ia menuruti apa yang dikatakan pria itu. Elle juga merasa harus menurutinya, agar dedinya tidak selalu marah padanya. Elle sudah pulang sekolah, wajahnya masih cemberut. Pulang pun percuma kalau tidak ada siapa-siapa. Carla pun tidak ada, karena izin akan pulang ke rumahnya untuk 1 atau sampai 2 hari ke depan. Itu artinya, hanya ia dan dedinya di rumah ini, pikirnya. Tanpa terasa, malam pun tiba. Belum ada tanda-tanda kepulangan sang dedi. Elle terus menanti kepulangan lelaki itu di balik tirai seperti biasa. 1 jam, 2 jam, sudah terlewatkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Axel masih belum pulang. Yang tadinya kelaparan karena melewatkan jam makan malam, kini mendadak kenyang karena sesak. Menanti yang tak kunjung pasti, Elle merasa sudah lelah. Ia tak lagi menunggu di balik tirai, hawa dingin mulai menyeruak masuk ke dalam pori-pori. Dedi masih di mana? Aku pulang lebih cepat dan menuruti apa kata Dedi, tapi Dedi begitu menyebalkan. Elle mengirim pesan kepada Axel, tapi hanya centang 1, menandakan bahwa ponsel milik lelaki itu tidak aktif. Pikiran Elle mulai berkelana, memikirkan bahwa sang Dedi tengah berada di klub bersama gadis-gadis cantik. Terlalu bodoh menurutnya, tapi inilah yang dirasakannya. Seolah,
mencintai orang yang tak pernah mencintai kita. Dan akhirnya, Elle tertidur dengan sendirinya. Axel sudah sampai di Zumpango, sudah lama dirinya tak ke tempat itu. Dari kejauhan, ia dan Jose memantau resort. Cukup ramai, banyak sekali perubahan dari bangunan itu. Tanda kepemilikan pun terlihat jelas, nama resort sudah bukan nama yang dulu ia pakai saat masih bersama Hana. Apa Lori sudah memberi kabar? Tanya Axel. Dia ada di dalam resort, jawab Jose. Belum memberi kabar lagi karena Lori tidak bersama Leo. Pria itu sedang mengadakan rapat. Sepertinya akan meretas pengamanan kembali, jelasnya. Aku ingin Lori mendapatkan surat-surat penting itu, tidak peduli dia mau rapat atau memperketat keadaan. Axel melihat ponsel, kita cari penginapan, handphoneku mati, aku juga lelah, katanya. Baik. Mobil yang ditumpangi mereka pun melaju, menuju penginapan yang tak jauh dari lokasi resort tersebut. Apa orang-orangmu masih berada di dalam sana? Tanya Axel mengenai hacker yang disuruh memata-matai Leo. Ya, jawab Jose cepat. Jangan sampai keberadaannya diketahui oleh Leo. Ia tidak sabar melihatnya jadi gembel lagi, ujar Axel sinis. Setelah rapat selesai, Leo kembali di ruangan pribadinya. Tak satu orang pun yang diperbolehkan masuk tanpa seizinnya. Dan mulai sekarang, baru Lori yang ikut bersamanya ke dalam ruangan itu. Lori nampak melihat-lihat ruangan tersebut. Belum cukup lama dirinya mengenal Leo, tapi entah kenapa. Pria itu begitu mahir dalam soal merayu, hingga ia jatuh ke dalam pelukan lelaki brengsek sepertinya. Saat menyusuri pandangan, tak sengaja ia melihat foto seorang wanita. Ia pun mengambilnya dan langsung menanyakannya pada Leo. Foto siapa yang ada dalam bingkai ini? Leo langsung menoleh ke arahnya, melihat sebuah bingkai yang dipegang oleh Lori. Dia hanya masa lalu, kalau kamu mau buang saja foto itu, jawabnya enteng. Memang tidak pernah ada cinta, Leo tidak peduli pada wanita yang ada di gambar tersebut. Lumayan cantik, sayang kalau dibuang. Aku simpan di sini saja, buat pajangan. Cuma masa lalu, kan? Lori pun tidak peduli dan meletakkannya begitu saja. Kamu tidak cemburu, aku masih menyimpan salah satu mantanku? Tanya Leo penasaran. Tidak, aku percaya padamu, jawabnya santai. Ngomong-ngomong, sejak kapan resort ini berdiri? Lori mulai dengan aksinya. Sudah lama juga. Resort ini milikmu? Lori mulai mendekat, menyentuh bahu dan merambat ke dada suaminya. Memutari tubuh lelaki itu lalu duduk di pangkuannya, melingkarkan tangan di leher Leo. Ya, ini milikku, jawabnya yakin. Leo pun sama melingkarkan tangan di pinggang istrinya, keduanya pun berciuman. Lori sengaja melakukan itu, untuk membuat suaminya mau menceritakan semuanya, termasuk menyimpan berkas-berkas penting. Aku rindu sentuhanmu, sayang, bisik Leo. Lelaki itu memperdalam ciumannya, merambat ke leher. Hingga ia melepaskan seutas tali yang melekat di bahu Lori. Bersambung.